Hai semuanya, assalamualaikum. Hari ini aku mau share kegiatan aku. Yang pertama di sini aku udah di dapur mau masak. Dan ini tuh masaknya agak siang. Sebenarnya udah nggak niat masak sih, nggak pengen masak maksudnya. Tapi aku mikir nanti mau makan apa. Dan seperti di judul, aku juga mau bahas kalau aku tuh masak sambil beberes, tapi sambil aku bikinin konten video ataupun bikin video untuk YouTube. Kalau ditanya repot atau enggak, pastinya repot sih teman-teman, tapi kalau udah terbiasa ya biasa aja. Dan pastiin kalau kita juga udah bisa membagi waktunya ya teman-teman. Kalau ditanya repot atau enggak, pastinya repot banget ya teman-teman. Soalnya aku punya dua anak, yang satu umur 4 tahun ataupun toddler, yang satu umur 11 bulan. Kalian tahu pasti lagi repot-repotnya. Tapi aku tetap sempetin untuk bikin video. Nah, gimana sih caranya? Jadi pastiin kita tuh udah bisa atur waktu ya teman-teman. Kalau misalkan aku tuh bangunnya agak kesiangan habis subuh tidur lagi, pasti nanti masaknya aku nggak videoin, soalnya aku nggak mau terlalu repot dan terlalu capek banget. Nantinya malah aku kecapean untuk ngurus anak-anak. Jadi kalau misalkan aku bikin video nih, aku tuh harus pagi-pagi gitu teman-teman sebelum anak-anak bangun. Jadi akunya juga bikin videonya nggak terburu-buru, nantinya akunya nggak kecapean. Dan kalau kalian ibu rumah tangga, kalian gak usah nyari ide konten lain karena kalian cukup bikin kayak video masak, tutorial masak, resep masakan, atau beres-beres rumah. Kenapa kayak gitu? Soalnya biar waktu kita tuh kekejar gitu teman-teman, kayak harus ngurus anak-anak, harus istirahat buat badan kita juga, dan kerjaan masak sama beberes kita rapi, terus kita juga dapat ide konten. Nah, kemarin tuh aku sempat belajar live di YouTube, itu cuma sebentar aja sih teman-teman, tapi ternyata banyak juga responnya dan makasih banyak. Terus ada yang nanya gimana sih Kak cara naikin subscriber, gimana sih? Apakah kita harus konsisten upload? Nah, jadi kalau pengalaman aku dari awal-awal aku ngonten itu, aku juga bukan tim yang konsisten setiap hari 3 kali atau setiap hari sekali. Jadi aku tuh semutnya aku aja sampai akhirnya ternyata naikin subscriber itu caranya setelah kita nemuin jati diri kita, dan memang video yang cepat naik penontonnya ataupun jam tayangnya itu adalah video yang ada alur ceritanya teman-teman. Jadi orang tuh penasaran sama video kita. Misalkan kita bikin resep masakan, pastikan orang nanti nonton dari awal sampai habis gitu ya. Jadi itu bakal naikin jam tayang kita dengan cepat. Yang kedua, video yang bisa cepat naikin jam tayang menurut aku sebagai ibu rumah tangga ya bikin konten masak, bikin video kehidupan sehari-hari. Pokoknya bikin daily vlog, bikin a day in my life, pokoknya kayak kita beres-beres, kita lagi ngurusin anak. Karena nanti kebanyakan ibu rumah tangga memang menyukai video beres-beres, dan kebanyakan orang tuh kalau nonton video tuh kayak nonton sinetron lama-lama teman-teman. Gimana maksudnya? Jadi misalkan hari ini dia nonton video aku pas beres-beres kayak gini, pasti besok nungguin lagi nih video aku pas beres-beres juga. Jadi yang ketiga tipsnya itu supaya jam tayang kita cepet naik, kita coba bikin video jangan ganti-ganti tema teman-teman. Kalau memang hari ini kita bikin tema masak, ya udah seterusnya kita bikin video masak aja, beres-beres aja tentang keseharian kita. Jangan besok tiba-tiba kita bikin video kayak tutorial cara apa gitu teman-teman. Pokoknya jangan beda lah temanya. Jangan tiba-tiba kita lagi ngerangkai buket atau kita lagi naik gunung. Pokoknya campur-campur gitulah videonya ya teman-teman. Jadi orang tuh akan menemukan channel kita karena memang dia suka dengan video-video, misalkan video-video masak ya, pasti orang-orang yang nemuin video kita adalah ibu-ibu rumah tangga gitu teman-teman. Kalau video-video otomotif, pasti yang menemukan video-video kita, yang nonton kita itu, yang suka video kita pasti ya orang-orang laki-laki atau bapak-bapak. Tapi setahu aku, video yang emang naikin penonton, naikin subscriber adalah video a day in my life. Nah, tips selanjutnya supaya penonton kita tuh atau jam tayang kita cepet naik, usahakan video kita tuh terang ya teman-teman. Nah, banyak yang nanya aku tuh bikin video pakai HP apa sih, terus gimana sih cara editnya teman-teman. Nah, jadi aku tuh pakai HP Oppo ya teman-teman. Nah, Oppo-nya itu Oppo A55, itu cuma Android yang harganya 1 jutaan. Kalian bisa lihat aja di bagian deskripsi, tinggal klik aja.
Pokoknya video yang jernih, yang terang itu nggak harus HP iPhone, nggak harus HP yang mahal banget, karena aku juga pakai Android. Jadi, nah sepengalaman aku setelah aku bikin video lebih terang dan jelas, itu bener-bener naikin penonton teman-teman, naikin jam tayang juga, karena ternyata memang kalau video kita terang dan jelas itu bisa terbaca ya, mungkin sama algoritma si YouTube. Jadi nanti video kita bakal direkomendasikan gitu sama si YouTube ke beranda orang-orang. Nah, jadi video itu bisa jernih, bisa terang juga karena aku pakai lampu tambahan ya, teman-teman. Awalnya juga aku pengen tahu nih orang tuh bikin video kok bisa sih terang banget gitu. Jadi aku nanya sama salah satu vlogger juga gitu, teman-teman ibu rumah tangga yang bikin konten YouTube juga, dan ternyata pakai lampu Philips 45 watt yang tornado kalau nggak salah ya teman-teman. Dan jangan sampai salah pilihnya itu yang white ataupun yang putih. Aku pernah pakai lampu yang dari tripod itu, dan itu tuh nggak ngaruh teman-teman. Jadi kalau pakai lampu yang 45 watt itu beneran bikin video kita jadi lebih terang, ruangannya gitu jadi lebih terang. Selain itu aku juga pakai lampu tambahan satu lagi, yaitu aku pakai piting lampu. Nah, yang belum tahu piting lampu, ini gambarnya aku taruh ya di sini. Jadi ini tuh harganya cuma 3 ribuan teman-teman. Jadi nanti tinggal kita tambahin aja lampu tambahan, terus dicolokin ke colokan lampu terdekat yang tempat kita bikin konten. So pasti pokoknya penggorengan kita, wajan kita, semuanya tuh bakal kelihatan terang banget. Terus enaknya pakai piting lampu tuh, jadi misalkan kita pindah nih bikin kontennya ke kamar, kan aku bikin kontennya kebanyakan di dalam ruangan gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar pencahayaannya harus ditambah banget. Nanti si piting lampunya tuh tinggal dicabut aja dan dicolokin di yang kamar, plus dihidupin lampu kamar juga. Nah, bisa juga kita hidupin flash HP ya teman-teman. Pokoknya gitu ya, jadi pencahayaan sama video kita yang jernih itu juga bisa banget untuk naikin penonton kita, karena penonton tuh lebih suka video yang jelas, yang jernih, cara ambil gambar yang bagus. Nah, ini tuh aku lagi bikin konten di dapur kira-kira seperti tadi, dan aku tuh pakai 2 tripod ya teman-teman. Tripodnya ada 2, yang biasanya aku pakai yang ini nih teman-teman. Ini tuh aku udah beli lama banget dari sebelum aku hamil anak kedua, dan alhamdulillah ini super kuat banget. Terus juga bisa diatur ketinggiannya, jadi dia tuh bisa tinggi banget, dan bisa juga dipakai hanya untuk di meja teman-teman. Terus gimana sih cara cepet dimonetisasi atau jam tayangnya itu 4.000 jam tayang. Jadi sepengalaman aku tuh pernah bikin video-video yang sempat viral, yaitu video apa aja sih yang sempat viral teman-teman. Jadi video yang kira-kira bakal naik nih, misalkan kalian tinggal dikontrakan ya teman-teman. Jadi ini bocoran-bocoran aja deh buat yang nonton video aku, dan semoga ini bermanfaat dan ngepek ke video kalian yang lagi bikin konten. Jadi coba deh kalian bikin room tour kontrakan pakai video yang jelas, yang terang. Jangan lupa pakai thumbnail ataupun gambar depan tuh teman-teman. Misalkan kalian mau nonton video aku kan ada gambar depan sama tulisannya tuh, bikin tulisannya yang besar, gambarnya yang jelas, yang terang. Insya Allah nanti bakal kebaca sama YouTube. Beberapa kali aku pindah kontrakan dan aku room tour. Setiap room tour aku tuh alhamdulillah viral gitu ya teman-teman. Maksudnya terbaca sama YouTube dan banyak yang nonton. Terus juga jadinya jam tayang aku cepet naik gitu. Dan kalau sekarang alhamdulillah setiap aku bikin video per detik pun itu akan dibayar. Jadi kalau kita semakin rajin bikin video, kita tuh dibayarnya di YouTube tuh per menit, per detik ya teman-teman. Beda kalau di aplikasi lain, kita kan kayak ngeharapin endorse, kita ngeharapin sampel gratis. Kalau di YouTube tuh enggak, kita bikin video, kita viral, kita dapat uang. Kita nggak viral pun per menit kita akan dibayar, walaupun istilahnya 1.000-2.000. Makasih teman-teman yang udah nontonin video aku. Untuk tips kali ini segitu dulu, dan yang mau nanya-nanya lagi bisa komen aja di bawah. Nanti insya Allah di video selanjutnya bakal aku bahas ya teman-teman, tentang cara edit video dan lain sebagainya.